Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Saya owner dari Fania Food Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Jubaida. Saya owner dari produk Iwakula. Usaha bersama dengan keluarga, dengan adik saya. Perkenalkan, nama saya Puspita Ningrum Pratiwi, panggil saja saya Dek Pita. Saya adalah owner dari UMKM Gerai Dek Pita di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum, saya R.A. Pradianti S. Mempunyai usaha stik keju rumput laut dengan brand Risiris. Saya Bagas Jonathan, ya, selaku marketing dan humas dari Hijrian Food atau sebagai merek dagangnya OKB. Nama saya Tri Kismiati. Nama usaha kami Hanada Food. Jadi kami berdiri dari tahun 2017, ya, itu di awal-awal tahun 2017, dan itu produksi masih skala kecil, ya. Dan cara pemasaran kami adalah dari door to door, warung ke warung, ya, hanya di wilayah setempat saja, khususnya di wilayah Kecamatan Caringin. Seiring berjalannya waktu, kami coba memulai produksi lebih besar dan bekerja sama dengan berbagai pihak dari sisi permodalan. Kami mencoba memperbesar cakupan untuk wilayah pemasaran, ya. Tujuannya adalah untuk lebih bisa banyak merekrut tenaga kerja potensial yang ada di sekitar wilayah produksi OKB itu sendiri. Dan pemasaran kami dari 2018 sampai 2020 mulai memenuhi pemasaran daerah wilayah Jawa Barat, ya. Tapi sampai saat ini 2020 menuju 2023 kami mulai produksi keluar. Ekspansi pemasarannya kami coba ke Medan, Pontianak. Tujuannya adalah untuk memasarkan produk ini dan juga untuk mendukung program pemerintah menggalakkan gemar makan ikan. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Awal berdirinya Iwakula itu tahun 2018, di mana waktu itu kami hanya memproduksi mince ikan tenggiri, karena kan kami berasal dari Indramayu. Jadi di sana kan hasil lautnya sangat berlimpah. Akhirnya kami berpikir bahwa apa yang bisa dihasilkan dari sana kita bawa ke daerah. Kami tinggal di Depok karena memang di sana tidak ada lautnya. Kami berpikir bahwa itu adalah peluang. Nah, setelah itu semakin berkembang karena memang permintaan untuk mince ikan tenggiri itu banyak, ya. Jadi kita bisa supply B2B maupun B2C. B2B-nya kita supply ke produsen-produsen atau UKM-UKM yang mengolah produk dari perikanan seperti pempek, tekwan, siomay, seperti itu. Seiring dengan berjalannya usaha dan dinamikanya usaha kami, akhirnya kami berkembang membuat olahan ikan seperti pempek, tekwan, siomay, lalu ada keringannya adalah egg roll, dendeng. Dari awal berdirinya tahun 18 itu hanya saya yang mengerjakan dari dapur rumah, kemudian pelan-pelan saya juga membangun tempat produksi, di mana waktu itu hanya di depan kamar anak saya disulap menjadi tempat produksi, jadi sudah pisah dari awal. Kemudian akhirnya berkembang, saat ini yang awalnya tadi 1 karyawannya sekarang sudah 3, dan bahkan di tahun 2022 kami juga sudah buka cabang di Iwakula Subang. Karyawan di sana ada 4 orang, jadi total 7 orang. Hanada Food ini berdiri dari tahun 2002 dan saat itu kami memulainya dengan memproduksi kerupuk udang, rempeyek udang, rempeyek teri, dan keripik belut. 2010 kami dibina oleh Carrefour, jadi bisa ya Pak?
Jadi produk kami bisa masuk semuanya. Terus untuk produk-produk yang paling laku saat itu diantaranya baby fish, ada kulit ikan, ada kerupuk-kerupuk ikan dan kerupuk udang. Setelah mengikuti pelatihan digital marketing yang diadakan oleh KKP, pemasaran saya makin meluas. Produk Kris Iris makin dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa marketplace saya masuk dengan pembinaan dari KKP. Begitu juga dengan Go Online, yaitu penjualan dengan beberapa marketplace, pelatihan melalui iklan TikTok, Canva, dan IG Ads. Alhamdulillah dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY perannya luar biasa dalam mendampingi kami dan ikut membesarkan kami, bahkan sampai kami dikenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau macam bantuan ada banyak banget, kayaknya nggak kehitung deh, dari mulai pelatihan-pelatihan meningkatkan kemampuan kami dalam membuat produk, kemudian pelatihan-pelatihan atau sosialisasi tentang perizinan pangan, kemudian kami dibawa studi tiru untuk selain meningkatkan kemampuan atau skill kami di bidang pengolahan ikan, juga menambah motivasi kami. Ternyata di luar sana gitu usaha pengolahan ikan itu bisa sampai sebesar itu gitu. Sementara ini kalau kami lihatnya hanya di Jogja saja kan, hanya belum ada industri yang besar memang. Jadi kami dibawa studi tiru, kemudian selain itu fasilitasi perizinan seperti SKP itu juga kami didampingi full dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Bu, ini kurang ini nih, Bu, ini fotonya kurang ini gitu. Jadi semua diarah-arahin. Kemudian sampai sebetulnya permodalan juga ditawari, kan dari KKP juga punya banyak modal ya gitu. Selain itu peralatan itu ada yang peralatan berproduksi, kemudian ada juga peralatan pemasaran seperti cool box, kemudian freezer, kemudian fasilitasi pameran. Untuk mendukung perkembangan ini, kami juga mendapat pembinaan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari KKP ya. KKP itu selain membantu untuk peningkatan kualitas SDM-nya, juga membantu untuk peningkatan produksinya. Bantuan yang kami terima ini baru-baru ini juga ya. Ada 2 chest freezer ya. Yang itu cukup membantu untuk sarana penyimpanan produk yang sudah kami produksi. Ditambah lagi kemarin juga KKP membantu kita untuk pengajuan sertifikasi atau legalitas pengolahan, yaitu SKP. Kami rasa bantuan dari KKP ini cukup berarti untuk perkembangan Hijrian Food itu sendiri. Pada saat tahun 2020 oleh DKP 3, saya diajukan untuk mengikuti kegiatan Tenan Inkubasi Bisnis BWP 3KP, dan alhamdulillah baru tahun itulah Depok mendapatkan kesempatan mewakili menjadi Tenan Inkubasi Bisnis di tahun 2020, dan saya mendapat apresiasi untuk menjadi Tenan Balai Besar. Pada saat pembinaan selama 2 tahun itulah usaha saya mulai berkembang. Bersyukur, alhamdulillah banget saya mendapat treatment luar biasa secara manajerial maupun inovasi produk. Dari yang sebelumnya berupa lele siap goreng atau Let's Go Dek Pita ini, saya diajari untuk memfile, kemudian menjadikan olahan mince dari ikan itu bisa diolah dalam berbagai bentuk makanan. Akhirnya bermunculanlah inovasi produk dari gerai Dek Pita ini berupa filet lele dalam 3 varian, yaitu skin on, skinless, dan skin on berbumbu, yang saya beri nama Let's Go Dek Pita, tapi ini yang filetnya jadi Le Filas Dek Pita, lele filet asli gitu. Kalau dari KKP banyak Pak, selain kita promosi, terus bantuan ya ada peralatan,
Kemudian di tahun 2019 kami dipertemukan dengan KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, dan mengikuti beberapa pelatihan gitu. Sejak saat itu semakin berkembang usaha kami, dan alhamdulillah saat ini juga untuk pemasaran dibantu sampai expo kemarin, Sial Interfood seperti itu. Ada beberapa expo besar diikut sertakan. Lalu kami juga mengikuti pelatihan dan sebagai narasumber waktu itu untuk pelatihan pembuatan ekrol. Jadi terima kasih sekali atas bantuan, ya, pendampingan dan pembinaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga pendampingan pembinaan ini terus berlanjut sehingga kami bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja dan kami bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih KKP, sukses UMKM Perikanan Indonesia. Terima kasih KKP, selama ini sudah membina Risiris Tikeju Rumput Laut. Akhirnya Risiris Tikeju Rumput Laut pemasarannya makin meluas. Setelah menjadi binaan KKP, usaha Iwakuala menjadi semakin berkembang, produk juga semakin berkualitas dan mampu berdaya saing. Terima kasih KKP. Terima kasih KKP. Dengan binaan yang luar biasa terhadap Geredek Pita, sekarang saya bisa memasarkan produk saya dengan jangkauan yang lebih luas, mendapatkan SKP dan juga kesempatan-kesempatan yang lebih luas bagi Geredek Pita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk Kementerian Kelautan Perikanan, di mana kita bisa berkembang seperti ini. Alhamdulillah, semoga bisa lebih 1000 langkah lebih maju lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman UMKM, semangat, bismillah. Kalau memang kita tujuannya mulia, ingin memperkerjakan karyawan dan niat kita baik untuk membuka lapangan pekerjaan, insya Allah ada jalan. Karena memang semua berawal dari mimpi. Akhirnya kami lama-lama mewujudkan mimpi itu. Karena memang saya percaya bahwa law of attraction, di mana kalau kita punya mimpi, maka fokus terhadap mimpi itu, insya Allah pasti berhasil, gitu. Ya, kita sarankan, kita himbau kepada seluruh UMKM atau pelaku usaha yang lainnya, ya, produksi olahan berbahan baku ikan ini cukup memberikan peluang, ya, cukup menjanjikan, karena ikan itu sendiri adalah makanan yang banyak mengandung protein, bagus bagi pertumbuhan baik dari anak-anak maupun dewasa. Jadi saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa berinovasi atau melakukan ATM, itu kan, amati, tiru dan modifikasi makanan-makanan yang sudah laku di pasaran dengan model atau varian yang kita produksi sendiri. Jadi memang hambatan cukup banyak, tapi saya rasa kita harus mampu bertahan. Kalau dalam bahasa ini harus istiqomah dalam berusaha. Saya yakin semua pasti ada pasarnya sendiri-sendiri. Jadi jangan takut bersaing, tapi teruslah berinovasi agar produk yang kita produksi bisa mendapat hati di masyarakat, gitu ya. Dan jangan lupa pula mengikuti seluruh aturan-aturan yang diberlakukan dalam hal pengolahan makanan, juga bekerja sama dan bisa menerima pembinaan-pembinaan dari instansi-instansi terkait agar kita dapat maju lebih pesat dan lebih cepat. Kami tujukan untuk teman-teman pemula, harus semangat, jangan berputus asa, karena segala sesuatunya itu kita mulai dari kecil dan insya Allah bakal menjadi besar. Segala sesuatu harus melalui kerikil-kerikil yang harus kita lalui untuk menuju sukses. Semangat teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, apapun jenis usaha kita harus tetap semangat dari awal, sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Contohnya saya
ketika saya tidak memiliki background keilmuan tentang kuliner, tapi saya memiliki kemauan keras untuk menjadikan kuliner ini menjadi salah satu hobi, kemudian dikembangkan sebagai bisnis. Terutama untuk teman-teman UKMK yang bergerak di kuliner kelautan dan perikanan, yuk tetap semangat, tetap memiliki niat yang maksimal, usaha dengan maksimal, doa dengan maksimal, dan yakinlah ketika kita mengikuti ketentuan yang seharusnya kita lakukan, kita pun bisa mendapatkan sertifikasi yang bermanfaat bagi kemajuan produk kita. Suatu saat produk kita akan bisa dikenal di seluruh Nusantara. Tetap semangat ya teman-teman.